Izin share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Terima kasih atas komitmennya untuk bisa hadir di kegiatan GMAT ini, yaitu tentang rencana tindak lanjut masih terinclude ke dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 1 JP. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita harus menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Karena informasi yang disampaikan ini sangat penting untuk nanti tugas akhir ya, untuk unggah bukti karya. Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali kesepakatan bersama terkait dengan kegiatan GMAT hari ini. Yang pertama, menyalakan kamera jika tidak sedang ada di dalam perjalanan ataupun dalam suatu kegiatan. Mematikan mikrofon jika tidak sedang berbicara atau menyampaikan pendapat. Hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Gangguan teknis adalah hal wajar. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3 dan memahami penugasan perencanaan tindak lanjut. Agenda kita di sesi ini yaitu yang pertama, pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Yang kedua, refleksi awal. Yang ketiga, penyampaian RTL, itu yang termasuk ke dalam penyampaian RTL itu pengantar tugas RTL, penilaian, dan lini masa. Lalu di sesi sebelum penutup itu ada diskusi dan tanya jawab terkait dengan tugas RTL. Yang terakhir penutup. Silahkan kakak-kakak tuliskan di kolom chat berapa nilai kesiapan kakak-kakak dalam belajar. Silahkan tuliskan di kolom chat. Gercep Soman. Baru 9 orang yang hadir. Gama. Oh, Mana ayu kau? Dibangun ayu tu. siapa kita? Pagi. Wahyu, bengap. Mandilah. 11 orang kurang 2. Siapa ya? Andika. Andika lekat lagi. Andika ke Ardiles. Iya. Andika Adiles. Coba ngechat.
Pak Wasil, kamera saya ngapa tidak baca di ya? Baca di hidup. Bakar, main bakar. Di klik awal di pengaturan kamera, Pengaturan kamera di ada mana? pilihan di situ. Ada gambar kamera tuh yang di sebelah tuh ada kayak tanda segitiga ke bawah. Kak Wasil, Hmm? Bang Dires Intaling. Yang mana? Break October. Jangan Mana ngerti Kak orang Wasil? lain. Apa benda? Oke, baik di sini Kak Asbi 8, Kak Oka 8, Kak Wahyu 8, 7, 8, 7, 7,5. Oke, baik Kak Somad, terkait dengan angka yang Kak Somad tuliskan, silahkan Kak Somad jabarkan bagaimana bentuk persiapan belajar Kak Somad sehingga berada di level 7,5. 7,5. YouTuber kan Itra. Kak Somad, Tidurnya Kak, tidur. Tadi lama tidur lagi, man. Lari bawa tidur. berdaruk. Memang tak siap memang. Oke, Kak Deni. Kak Deni berada di level 8. Sekarang jabarkan terkait persiapan belajar ini sehingga bisa menuliskan dari 8. Apa Kak? Bentuk persiapan belajar ini bisa berada di level 8. Lebih kali tidak siap. 8 ngikut Asbi itu Kak. Kan Asbi 8, saya 8. Nah intinya ya persiapan untuk sesi ini ya siap di angka 8 Kak. Mungkin KKM enggak tuh. Kawan-kawan menurut kawan-kawan tuh KKM 8. Oke, baik. Ini mulai dari bangun pagi ya, karena kegiatan jimitnya pagi. Ya. Jangan lupa nanti alat karena ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan FPL. Selamat tadi lah. Kak Wasil. Iya. Berdengung suara. Denny itu tidak mati. Kak, kayak terlalu pagi kita nih Zoom. Agak jadwalnya disusun lagi biar lebih. Ini Agi, berdengung enggak? Oke. Udah enggak pakai headset ya. Denny itu tidak mati. Ini aduh nih kan. Berarti Denny di sebelahnya mati. Oke. Denny tolong dimati. Oke. Selama kegiatan kemarin kan kakak-kakak sudah melakukan aksi nyata nih. Nah, terkait dengan kegiatan aksi nyata kemarin, coba tuliskan apa yang membuat kakak-kakak bangga ketika sudah melakukan aksi nyata kemarin. Silakan tuliskan di kolom chat yang membuat kakak-kakak berada di level bangga
setelah ataupun selama melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang video kemarin ya. Nggak bingung yang mana aksi nyata. Terus kendala yang dihadapi ya apa? Saya tuliskan dulu. Oke, Kak Gama, silakan menyampaikan. Izin bertanya Kak. Tadi ini lagi ditinggal bentar. Jadi apa pertanyaan Kak? Mohon diulang. Oke, saya tulis dulu ya sebentar ya. Oke. Bentar ya, belum bisa buka ke halaman. Di kolom chat enggak, Kak? Kedua yang kendala nggak ya? Iya. Nggak dong. Kak Ade, silakan. Oke, baiklah. Makasih, Kak Hasil. Karena saya nih laptopnya nggak bisa ngetik, jadi saya ngomong aja, Kak ya. Boleh, silakan Kak. Oke, selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat Bapak Ibu bangga? Selama melaksanakan aksi nyata kemarin, yang membuat saya bangga itu waktu melaksanakan aksi nyata itu, alhamdulillah anak-anak waktu diajak bikin video itu dapat bekerja sama, Kak. Dapat bekerja sama, saling membantu,
dalam melaksanakan video itu, dan anak-anak juga selalu fokus waktu melaksanakan video tersebut. Nah, kendala yang saya jumpai waktu yang bikin video itu, Kak, ketumbur sama jadwal anak-anak waktu pas istirahat. Karena itu waktu saya mengerjakannya juga hari Jumat, Kak. Jadi anak-anak semua kelas itu rata-ratanya main di luar. Jadi penuh lapangannya itu. Kalau bikin videonya juga terganggu. Karena anak-anak lain yang dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juga ikut ngumpul waktu saya bikin video. Di situ aja kendalanya, Kak. Terus rencana tindak lanjutnya yang ingin saya lakukan setelah menyelesaikan program PKG ini, kemungkinan rencana saya kalau bisa sih secepat mungkin, Kak, karena sudah jauh-jauh hari udah mikir juga program untuk rencananya itu. Jadi insya Allah diusahakan lebih cepat lagi dari yang kayak bikin video kemarin. Mungkin itu saja, Kak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ade sudah menyampaikan refleksi awalnya ya. Oke, baik, ada lagi yang ingin menyampaikan terkait dengan 3 pertanyaan pemantik ini. Silakan raise hand. Oke, silakan Kak Wahyu sampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan pemantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngetik nih Kak, tapi tidak hal. Oke, Selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat Bapak Ibu bangga? Bentar jawaban nih Kak ya. Saya bangga tuh saya bisa berkolaborasi dengan murid melalui konten video Kak. Dan bukan hanya itu, saya bangga itu saya bisa mendapatkan ilmu baru yang diterapkan. Misalkan contoh penilaian otentik. Sebelumnya kan saya nggak tahu Kak. Setelah saya mempelajari dari PKG ini, terus dapat arahan dari Bang Raffi kalau penilaian otentik itu seperti ini Kak. Jadi bisa saya terapkan. Nah, kalau untuk kendala apa yang Bapak Ibu jumpai dan bagaimana? Selama pembuatan video kemarin, mungkin yang pertama cuaca Kak. Cuaca, terus terkendala siswa yang kayak ABK kayak yang agak kurang tuh Kak. Itu susah tuh. Itu yang susahnya Kak. Bagaimana cara saya itu supaya dia itu menarik minat. Oleh karena itu saya kemarin membuat video itu permainan bola kaki. Jadi minat siswa itu mau, tapi kalau misalkan saya mengambil yang lain, mungkin dia kurang mau Kak. Mungkin itu. Dan rencana apa yang akan Anda lakukan setelah menyelesaikan program PKG video ini? Rencana saya itu untuk ke depannya saya bisa lebih baik lagi Kak dalam mengajar, khususnya pelajaran olahraga sih. Mungkin hanya itu Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas penyampaiannya. Tadi saya minta yang pertama Kak Somad ya. Silakan Kak Somad menyampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan pemantik yang saya sajikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, selama melaksanakan aksi nyata pada tahapan sebelumnya, apa yang membuat Bapak Ibu bangga?
Dari sini saya 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 merasa bangga karena ada hal-hal baru yang saya pelajari di aksi nyata. Di aksi nyata juga dapat meningkatkan minat siswa. Nah, yang kedua, kendala apa yang Bapak Ibu jumpai dan bagaimana menyikapinya? Nah, di sini kendalanya sama seperti Kak Wahyu tadi, itu ada anak yang berkebutuhan khusus itu. Nah, kebutuhan khusus itu asal dibilangin tuh agak susah. Nah, terus di olahraganya juga, kalau bukan bola, ngatur tuh agak susah minat siswa di situ tuh. Nah, kalau sepak bola, anak-anak ini paling suka. Jadi di situ kendalanya, Kak. Nomor 3, RTL apa yang akan Anda lakukan setelah menyelesaikan program PKG? Hmm, belum Kak lagi nyari jawabannya nih. Bentar. Oke, Kak. Inian Wahyu. Kedepannya saya akan mengembangkan model pembelajaran yang lebih menarik minat siswa untuk lebih berfokus kepada peserta didik. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Somad atas penyampaiannya. Kurang lebih nanti kakak-kakak akan segera mengeksekusi ya apa yang ilmu apa yang kakak-kakak dapat di kegiatan PKG PJOK ini. Semoga bisa diterapkan dan mendapat support dari pihak-pihak yang terlibat untuk pengembangan kegiatan PJOK. Kalau untuk cuaca buruk itu pengaruh karena ini pertanyaannya kendala apa yang Bapak Ibu jumpai dan bagaimana menyikapinya itu untuk kegiatan aksi nyata. Mungkin pada saat pembuatan video untuk kegiatan aksi nyata itu mungkin hujan seperti itu. Jadi harus berapa kali tag video kayak gitu. Terus Kak Ade kemarin waktunya mepet ya. Jadi terkendala juga. Mungkin Kak Ade butuh seseorang yang bisa mengingatkan bahwa oh ini kegiatannya harus ini sehingga nggak lewat. Kayak Kak Hasbi itu sampai 3 kali tag video, 3 kali ngirim, 3 kali ngirim video kayak gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan ya. Sampai sini aman ya? Oke. Ini hanya sekilas balik saja ya, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sudah kakak-kakak susun kemarin. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam kombel sekolah? Oke, silakan disampaikan Kak Oka terkait dengan pertanyaan ini. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan baik. Jadi kalau pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah. Jadi tujuan proyek yang kita akan kita laksanakan itu akan lebih optimal, Kak. Tujuannya. Jadi karena kita telah berkolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi ide-ide itu tersampaikan, terlaksanakan karena kalau hanya dari kita mungkin ada yang kurang, jadi bisa disampaikan dengan ide yang lain dari guru-guru yang lain. Oke, terima kasih, Kak.
Baik, terima kasih Kak Oka atas penyampaiannya. Berarti dengan kolaborasi itu bisa saling menutupi kekurangan ya. Apa yang kurang itu bisa dibantu oleh rekan sejawat yang ada di dalam Kombel. Benar. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Dan apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, silakan Kak Firza menyampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini. Kak, maaf lah nih budak dia nangis. Oh, oke. Ya. Nya enggak bapak Zoom. Oke, saya ganti. Silakan Kak Dika. Kak Dika. Kak Dika tadi live Kak kayak Kak. Keluar kayak. Jadi masih. Kak Netra silakan. Ah, boleh. Oke, nggak masalah. Oke, silakan. Apa? Yang dari tadi. Oh, ya enggak masalah, gampang. Main tembak. Iya. Oke. Yang mana ya tanyaan? Yang ini? Bagaimana perlibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perlibatan komunitas? Kalau menurut saya sih perlibatan komunitas itu sangat baik, sangat bagus. Cuman tergantung temannya ya, komunitasnya bisa diajak kerjasama dah. Ini separuhnya ada yang tua-tua nih. Kalau di sekolah itu kebanyakan guru yang tua itu agak kata orang tuh terserah ika lah, pecah-pecah ika lah. Nah, tapi kalau yang agak seumuran mungkin paling beda 10 tahun paling sedikit kan, paling banyaknya 10 tahun, paling itu masih enak. Mungkin dia masih ingin bekerja sama, mungkin terus dia juga mau mungkin mengingatkan kita yang hal ini, apalagi demi kemajuan kita bersama. Kalian pada saat kita mengajar itu mungkin ada peningkatan, karena kan kalau kita mengajar dengan cara yang begitu juga, mungkin mereka juga merasa ada sedikit bosan yang melihat, mungkin tidak mungkin pasti di saat satu sisi guru teman-teman kita itu melihat kita cara menyampaikan atau memberi pengajaran, walaupun ya ada cacat tak retak kata orang itu kan, terserah yang penting muridku diajar macam tuh. Kalau menurut saya pelibatan komunitas sangat bagus ya. Cuman itu tadi lah, paling lihat dulu dengan kondisi temannya ya. Nah mungkin menurut saya itu saja sih. Terima kasih teman-teman yang sudah menunjuk saya. Oke, itu Kak yang di sebelahnya Kak, apakah pemahaman saya terhadap Kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, kalau menurut saya pemahaman saya hampir sedikit masuk ya, pemahaman saya hampir sedikit ada sih dampaknya dengan pembelajaran peserta didik. Karena saya tadi sebenarnya pengen yang menyampaikan pengen ini tadi yang dengan pojok pertanyaan pemantik, karena dari sini saya belajar banyak. Awalnya saya tidak berani dengan ataupun dengan hanya sekilas monoton dengan mengajar. Akhirnya saya tertarik dengan menggunakan pembelajaran dengan aksi nyata yang sekarang ini. Ya, satu sisi setiap kali mengajar saya selalu merekam. Banyak isi rekaman saya dalam video ini. Cuman ngeracau, banyak hasil itu yang tidak masuk di akal, tapi sudah penuh. Soalnya dengan ini ya saya juga dapat banyak belajar. Cuman yang komunitas belajar ini yang masih saya belum dapatkan ya. Saya belum bukannya maksudnya belum dapatkan ini. Belum terarah ke arah sana. Karena hanya fokus yang penting kita ngajar. Saya pengen buat aksi nyata dengan video terus, maksudnya dengan menampilkan konten itu ya. Cuman yang arah ke aksi nyata, apakah kayak di sini, kayak contoh kemarin punya Kak Andrika yang saya lihat itu harus
menciptakan, yaitu komunitas belajar ini menciptakan alat gitu Kak. Maksudnya begitu. Saya juga bingung Mas itu. Apakah harus menggunakan atau menciptakan alat atau memang harus ada dengan alat kita sendiri yang ada di sekolah dengan alat yang asli ibaratnya itu. Nah, kalau harus menciptakan alat, menurut saya kan itu untuk apa kita punya alat yang asli di sekolah? Kalau sudah ada alat yang asli, misalnya kayak menciptakan alat, misal kayak permainan basket. Kita sudah punya bola basket, punya ring. Tapi di sini karena suruh membuat komunitas belajar harus menciptakan alat dan bola juga misalnya. Itu kan masih rancu menurut saya yang namanya komunitas belajar. Nah, jadi pemahaman saya sih masih belum sampai ke sana kalau saya karena masih di awal untuk kombel. Jujur selama kombel saya memang dak retak lah ibaratnya kata orang kalau selama di sekolah. Terserah orang nak ngomong apa ya paling denger baik ndak ada ini. Nah, sekarang dengan ada tugas ini mungkin belajar baru untuk saya juga dan terlibatlah saya sebagai yang sebagai moderator, saya sebagai instruktur di situnya, narasumbernya karena saya yang akan menampilkan tayangan atau menyampaikan kombel itu tersebut nanti. Jadi ini pemahaman saya baru belajar untuk memberanikan diri dengan adanya ini kalau untuk saya. Kalau dibilang sudah berdampak, saya belum sudah berdampak, belum sama sekali. Mungkin saya baru belajar untuk saat ini. Itu mungkin pertanyaan jawaban dari saya, Kak. Saya jujur dari dalam hati mungkin ya. Oke, Kak, itu saja mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Nitra atas penyampaiannya yang sangat jujur ya. Oke, terkait dengan yang disampaikan Kak Nitra tadi bahwa ada rekan kombel yang mungkin dapat dikawah ngikut, mungkin salah satu Kak Nitra. Iya. Oke. Benar, Nah, itu kalau benar. Untuk menciptakan alat itu hanya bagian dari program kombel yang ada di sekolah seseorang seperti itu menyesuaikan saja. Kalau kami kemarin kan nggak ada kun nih, malu sebenarnya saya bilang nggak ada kun karena kami sekolah besar dengan jumlah peserta didik yang lumayan banyak, tapi kun itu hanya mengantisipasi jumlah kekurangan seperti itu. Jadi kalau menciptakan alat itu balik lagi dengan kebutuhan sekolah. Kalaupun sekolahnya memang sudah punya nih dengan berbagai macam sarana prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran, maka mungkin kegiatan kombelnya berfokus ke peningkatan fokus pembelajaran anak, peningkatan hasil belajar peserta didik seperti itu. Kalau untuk menciptakan alat ini kemungkinan bagi sekolah yang memang untuk sarprasnya kurang seperti itu ya Kak Nitra ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Baik, silakan Kak Ardiles sampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini. Ardiles, cek. Oke, Kak Gama, silakan Kak Gama sampaikan jawaban terkait dengan pertanyaan ini. Sambil menunggu kawan yang ingin menjawab, saya sampaikan sedikit. Mungkin dengan kegiatan JIMIT ini, setidaknya kakak-kakak sudah belajar ya sedikit bagaimana cara presentasi, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara memimpin rapat seperti itu. Kurang lebih setidaknya sedikit kakak-kakak sudah belajar ya. Jadi ketika ingin presentasi di kombel nanti, akan gunakan bahasa senyaman mungkin yang bisa dipahami oleh saya nanti. Kalau saya sih bisa memahaminya kalau bahasa belinya. Dan bisa dipahami oleh rekan-rekan yang ada di kombel. Nggak usah menggunakan bahasa yang terlalu tinggi.
monitoring, cukup evaluasi saja daripada menggunakan bahasa monitoring, nanti yang ibu-ibu tuanya bingung. Silahkan, tadi siapa? Kak Gama kayaknya hilang dari line. Kak Tata. Silakan Kak Tata. Hah? Tekeliap telak, ketak kalau Pak. Tekeliap. Bukan tekeliap, Kak, ngindar kayak ada orang tuh. Ngopi, biar tidak tekeliap, ngopi. Keren memang Kak Niko. Ya, masalahnya ada Kak yang Kakak jelaskan tadi, misalkan tantangan yang terbesar nih sosialisasi Wahyu, silakan Wahyu jawab, ganti sekolah guru itu. Yang Kakak jelaskan barusan, yang sosialisasi terhadap guru kayak kepala sekolah nih lah yang agak berat ya, Kak, tantangan. Ngapa berat? Malu ya Kak ngomong Kak. Ya Allah, malu. Makanya nih katanya tadi yuk, ini pembelajaran baru ini untuk kita. Ini pembelajaran hal yang baru. Ya, tidak masalah. Saya kadang agak nyangkut-nyangkut kalau ngomong di forum pas tatap muka kan. Tapi jurusnya harus pandai-pandai alibi. Kalaupun pas ketika menyampaikan menyampaikan paparan terkait dengan rancangan ya, misalnya belum tahu jawaban nih, misalnya Kak Wahyu belum tahu jawaban, silahkan Kak Wahyu lemparkan ke peserta yang lain, mungkin punya solusi ataupun alternatif terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Ibu atau Bapak ini. Ataupun nih, oke, nanti akan saya pertanyaan yang Bapak Ibu berikan itu akan saya sampaikan di akhir sesi dalam kegiatan sosialisasi ini. Jadi Kak Wahyu punya waktu untuk mencari jawaban terkait dengan apa yang ditanyakan oleh peserta dalam sosialisasi kayak gitu. Jadi alibinya harus kencang. Misal tidak tahu jawabannya Kak? Ya, kan bisa dilemparkan ke peserta yang lain ataupun meminta waktu nih misalnya, ataupun kayak gini, oke saya tampung dulu pertanyaannya, silahkan ada nggak rekan lain yang ingin bertanya, kayak gitu. Jadi kan Kak Wahyu punya waktu untuk mencari jawaban terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta sosialisasi. Tuh yang komen namanya belajar kayak kakak. Ibu Herlina. Ini kurang lebih ke akal berakal sih. Kalau bahasa kerennya alibi. Tetap teknik kakak tuh bagus kan, alibi jadi kan, udah kelihatan. Ngapunya sebaiknya. Mantap. Taunya deh ini. Double. Tiko kurang kosakata kayak Kak ya. Nggak tahu bahasa yang alibi itu harus memang harus pas. Tura harus pandai bersilat lidayu, macam Pirza kan, pandai bersilat lidah. Akal berakal. Kursus. Tapi harus tetap disampaikan, jangan sampai ngambang. Jadi di akhir sesi ataupun misalnya nih besok pagi nih ada pertemuan lagi nih, itu akan saya jadikan PR untuk kakak-kakak yang lain terkait dengan pertanyaan si siapa itu tadi, misalnya si Bunga. Nah, terkait dengan pertanyaan si Bunga, saya sudah punya jawabannya, akan tetapi saya ingin mendengar jawaban langsung dari kakak-kakak yang lain. Oke, ini akan saya jadikan PR sehingga di pertemuan besok pagi itu akan kita bahas lagi terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh si Bunga. Kayak gitu aja. Kalaupun dia 2 sesi pertemuan. Aman. Tenang Ibu. Oke, yang ingin menyampaikan ini. Alibinya harus kencang. Oke, yang ingin menyampaikan undang-undang silakan Kemarin sampaikan saya. Iya, kemarin fasil kami kemarin itu orang dari Semarang, dia dosen juga. Ada yang mengajukan pertanyaan, dia nggak bisa jawab. Jadi dia kembalikan PR untuk kami. Jadi saya japri, Kak itu bagian dari alibi kan,
Dia jawab, iya Kak, katanya gitu. Jadi sekalian saya bukan ingin menembak ya, bukan mau nembak fasilnya, tapi saya ingin belajar juga, oh berarti itu salah satu solusi ketika ada pertanyaan yang masih ragu ketika kita ingin menjawab, walaupun kita sudah punya jawabannya, tapi kita ragu, nah itu salah satu solusinya. Kayak gitu. Oke, ini yang di terakhir ini silahkan Kak Asbi. Pak, kita tidak maju-maju nih, lagi ada yang ingin disampaikan nih. Oke, Kak, siapa tuh Kak Oka ya? Oh, Kak Hasbi kuese. Nah, anu enggak? Oh, oke, lanjutlah dulu. Nanti bertanya lagi. Oh, oke. Oke, kita skip yang ini, kita masuk ke pemaparan terkait dengan RTL ya. Biar nanti langsung masuk ke sesi tanya jawab. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan RTL, rencana tindak lanjut, ini tugas ya. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Berarti RTL-nya sudah diarahkan harus ke kokurikuler. Karena itu kemarin saya minta kalau ada pun yang ngambil intra, saya minta revisi. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan Kombel di dalam sekolah. Nah, terkait dengan yang dilakukan oleh Kak Nitra, merekam video pembelajaran itu sudah masuk ke salah satu kompetensi guru PJOK di era Merdeka Belajar, yaitu mengevaluasi. Biasanya saya sering merefleksi pembelajaran saya, itu enggak selalu dengan teman, mungkin kawan juga bosan kalau terlalu sering kita ajak untuk collab ya, terkait kegiatan pembelajaran. Saya rekam sendiri video pembelajaran saya, lalu saya mengevaluasi pencapaian pembelajaran melalui video yang sudah saya buat seperti itu. Oke, sebelum merancang program atau kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, berarti pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, melibatkan rekan sejawat bisa jadi di dalam Kombel, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, berarti yang dinilai nanti tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Terkait dengan hal yang saya sampaikan ini nanti akan saya kirimkan ke grup diskusi. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan berarti ya, baru yang akan kakak rancang seperti itu. Notulen atau catatan diskusi Kombel sekolah terkait RTL PJOK. Selanjutnya dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang terakhir dokumen lain yang relevan, mungkin daftar hadir seperti itu. Jadi nanti bahan tayang, berarti apa yang akan kakak presentasikan, itu nanti akan diupload di LMS ini. Jadi sudah ada bahan presentasinya, boleh di PowerPoint boleh di Canva juga boleh. Silakan kakak buat sekreatif mungkin untuk dilampirkan di tugas RTL ini. Selanjutnya notulen rapat, dokumentasi kegiatan berupa video. Saya mintanya video, terus foto kegiatan itu dilampirkan nanti di halaman yang sama dengan daftar hadir seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan keempat lampiran ini? Bahan tayangnya yaitu bahan presentasinya, apa yang ingin kakak-kakak sampaikan itu nanti diupload juga di tugas. Terus yang kedua notulennya, dokumentasi kegiatan berupa video, rekaman video ketika kakak-kakak sedang melakukan sosialisasi terkait dengan perencanaan berbasis proyeknya. Terus yang terakhir dokumen lain itu berupa
daftar hadir dan foto kegiatan. Sampai sini aman? Jangan digaruk dulu kepalanya Kak Wahyu. Oke, silakan Kak Oka. Kak Oka dan Kak Tata, silakan. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi saya nak nanya, untuk yang bahan tayang perencanaan nih bukan yang kita buat project anu tuh Kak ya, muat apa, tugas sebelum nih. Tugas berapa apa ya? Anu yang Kak Andrika tuh, tugas yang kayak Kak Andrika tuh. Bukan tuh yang kita tayang Kak ya? Itu yang ditayang, cuman dibuat dalam bentuk presentasi, Ya, bahan oke. presentasi kayak gitu. Ya, oke. Oke ya. Oke, makasih Kak. Kak Tata, silahkan Kak Tata. Kak Tata raise hand. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak mau tanya nih yang katakan bakal kita tampil ngomong ke yang depan guru kayak kawan sejawat ya, pas sekolah ya. Ya. Aduh, jadi ngomong apa gitu orang tuh tentang anu nih lah, tentang yang kita nilai ya. Iya, rencana tindak lanjut yang sudah Kak Tata susun Ketawa ya, kemarin. Kak. Kak Tata lah buat lom rencana tindak lanjut. Baru ancang-ancang. Tidak berani. Lah, terus baru ancang-ancang, terus yang tugas diupload itu tugas yang mana? Masuk ke bukan anu yang kita nih Pak, bukan masuk ke kita yang bakal ngomong-ngomong kayak guru-guru sekaban kayak Pak Kola tuh ya. Di video ya. Iya, jadi bahan yang ngomong benar. Iya, ngomong benar. Ngomong benar, video ketika Kak Tata ngomong di forum Kombel. Kak Tata ngomong di forum Kombel terkait dengan rancangan pembelajaran berbasis proyek yang Kak Tata susun. Mulai dari tujuannya, terus apa manfaatnya, terus selanjutnya bentuk kegiatannya apa. Dalam yang bola dari plastik tuh ya tianggul itu dia omong ke dia orang ya. Diomongkan terus manfaatnya apa, tujuannya apa, pelaksanaannya. Iya baca mentu. Kita ngarang langsung. Oke. Izin Kak. Oke, silakan Kak. Karena HP agak ngehang, jadi dari Zoom Kak Tata be. Untuk intra ke apa ya sih kok tadi itu? Aduh. Kurikuler. Jadi saya tuh sebenarnya belum paham Kak. Duo tuh. Saya yang RTF yang tugas yang saya kumpul kemarin intra tuh kan jam sekolah Kak ya. Di jam proses pembelajaran. Kalau code tuh di luar berarti ya. Tapi gimana misal saya lah ngambil intra tuh masalah ada. Bahannya apa dulu intra? Project yang bakal dibuat. Rencana dalam permainan lokomotor kayak manipulatif kombinasi. Jadi anak-anak nih nanti bakal saya buat box yang terbuat dari plastik nih, botol bekas nih. Saya nih lebih ke mendaur ulang. Dengan tema tentang daur ulang lah. Jadi bahan-bahan nih bisa dimodifikasi untuk permainan olahraga, Kak. Jadi nanti itulah pokoknya. Oke, nah untuk membuat yang alat peraga tadi itu kan tidak masuk ke dalam CP. Nah itu di luar CP. Nah kalaupun di luar CP berarti nanti pada saat pelaksanaannya itu harus di luar jam wajib, di luar jam intra. Boleh misalnya Kak Gama mau melaksanakannya, ini kan jas pelaporan nih gitu kan. Karena tidak memungkinkan juga kalau kita kondisi rumahnya jauh nih Kak Gama harus ke sekolah di sore hari seperti itu kan. Jas pelaporan boleh misalnya Kak Gama berkoordinasi dengan guru koordinator P5-nya, pinjam waktunya sebentar pada saat kegiatan P5. P5 kan masuknya ke kurikuler. Ambil jam itu aja. Jangan Kak Gama laksanakan di jam wajib pembelajaran PJOK Kak Gama.
Di situ yang membedakannya antara intra dan kokurikuler. Oh, di jam-jam pelaksana berarti ya, Bu? Iya. Jadi Kak, karena tugas selesai kumpul, enggak masalah ya kalau saya cuman hanya salah tuh saya ngetik intra di Enggak apa-apa. Oke lah. Nanti karena Sekali Kak, ya? untuk waktu persiapan untuk kombel nanti kan ke kawan-kawan rekan sejawat di sekolah tuh durasinya berapa lama? Kalau kemarin saya nggak pakai durasi karena kan nggak bisa kita karena kan mengingat nih pertanyaan yang diajukan. Kalaupun kemarin saya kurang lebih sekitar 30, tapi nanti kita lihat lagi di sini karena memang belum saya buka slide-nya, siapa tahu ada perubahan dengan model yang kami sampaikan, model tugas kami kemarin itu nggak ada batasan waktu. Jadi tapi nanti dilihat lagi di sini, siapa tahu nanti ada batasan waktu ya. Oke, Oke, aman ya? Enak, ya kita enak ngatur maksud oke, siap. Enggak kurang, enggak lebih. Oke, cukup Kak atas Oke, baik. Saya lanjut ya. Lanjut dulu ya. Oke. Oke, untuk RTL ini di sini ada quotes-nya. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi dengan tujuanmu. Oke, selanjutnya bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Nah, saya sampaikan dulu, nanti sesi tanya jawabnya setelah ini ya. Komponen programnya itu harus ada ini ya, bahan tayang artinya bahan presentasi ya. Bahan presentasi itu maksimal 9 slide, berarti tidak boleh lebih dari 9 slide. Yang pertama di slide itu harus ada tujuan program atau kegiatan, latar belakang, bukan ini judul ya, judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, artinya apa yang kita harapkan dari kegiatan, dari rancangan kita itu. Terus yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam Kombel. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini pemetaan aset. Selanjutnya rencana evaluasi. Yang kedelapan itu kemungkinan tantangan dan mungkin bisa ditambahkan nanti solusi ya, solusi terkait kemungkinan tantangan, atau ini bisa di skip kemungkinan tantangan. Jadi bisa dibuat pertanyaan terkait tantangan yang saya sampaikan ini. Mungkin dari rekan-rekan yang di dalam Kombel ini ada yang ingin memberikan solusi nih, alternatif solusi terkait tantangan yang mungkin akan saya hadapi ketika melaksanakan rancangan ini. Jadi nanti untuk solusinya dikembalikan lagi ke peserta kayak gitu. RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada Kombel dalam sekolah. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama Kombel sekolah, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Penjelasannya, judul program kegiatan. Judul program kegiatan berkenan dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, di mana ada 3 kemarin, yaitu SEM, pembelajaran, terus model gerak, dan kebugaran. Latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi. Nah, untuk latar belakang ini kembali lagi ke kakak-kakak yang seperti saya sampaikan kemarin, latar belakang itu harus mendasari mengapa sih harus ada kegiatan ini. Nah, itu menjadi latar belakang mengapa harus ada. Alasannya, alasan dilaksanakan rancangan berbasis proyek ini. Jadi silakan kakak-kakak sampaikan.
Terus tujuan program, bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan Kombel dalam sekolah. Capaiannya nyatakan dalam bentuk capaian-capaian diharapkan, apa yang ingin diharapkan dari kegiatan itu. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Seperti apa saat kita sama-sama mempelajari SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Selanjutnya, struktur dan program. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Nah, ini nanti kakak-kakak jangan pusing-pusing ya terkait dengan penjelasan tentang komponen. Ini silakan kakak sampaikan saja struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk yang isi dari penjelasan tentang komponen ini tidak perlu kakak sampaikan di dalam slide, tuliskan dalam slide. Cukup kakak-kakak sampaikan saja, mengalir saja di dalam kegiatan Kombel. Kayak gitu saja, nggak usah pusing-pusing. Contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni berdiskusi bersama menggambarkan materi dan aktivitas konsep usaha. Selanjutnya, Yuni berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Ini hanya contoh saja, sampel ya. Nggak usah dipusingkan, silahkan nanti kakak-kakak atur atau setting sendiri terkait dengan apa yang akan kakak sampaikan asal tidak keluar dari bahan presentasi. Penjelasan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya ini pemetaan aset untuk yang di nomor 6. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ini masih lagi terkait dengan pemetaan aset. Yang ketujuh, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang dilakukan. Dari siapa saja Ibu Bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf anggota Kombel dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu. Nah, nanti untuk rencana evaluasi ini silakan kakak-kakak sampaikan bentuk evaluasinya apa saja dan evaluasi itu dilaksanakan melibatkan siapa saja. Apakah oleh peserta didik melalui metode wawancara, ataukah dari kepala sekolah juga melalui metode wawancara. Silakan disampaikan saja atau mengisi kuesioner, nggak apa-apa. Terus kemungkinan tantangan kakak sampaikan tantangan yang mungkin terjadi di pelaksanaan rancangan pembelajaran berbasis proyek itu. Nah, terkait dengan tantangan ini silakan kakak lemparkan kembali untuk solusinya, itu dilemparkan kembali ke rekan-rekan yang ada di dalam Kombel. Siapa tahu nanti ada ide dari rekan Kombel yang bisa mengantisipasi terkait dengan tantangan yang mungkin dihadapi. Oke, terus selanjutnya lagi, ini aspek penilaiannya. Yang dinilai itu adalah tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, diskusi target peserta yang dilibatkan, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang dirinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, keterlibatan Kombel, dilihat lagi rencana evaluasi program. Apa saja indikator yang terlibat di dalam ABCD ini? Di dalam ABCD ini ada beberapa indikator, jadi itu harus ada di tampilan slide-nya. Ini fokusnya. Saya melihat ada beberapa peserta yang ketika mengerjakan tugas itu nggak melihat ke rubrik. Jadi ketika saya memberikan nilai itu nggak masuk kategori ke rubrik. Nanti akan ada beberapa peserta yang saya minta revisi untuk tugasnya. Karena kalau nilainya kecil takutnya berpengaruh di penilaian akhir. Di rekap nilai akhir. Jadi ini nanti tolong diperhatikan lagi indikator yang ada di ABCD ini. Oke, nanti saya bagikan. Lini masa, penyesuaian nih, penilaian RTL, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Oke, berarti nanti ini kan sudah menyusun RTL, 6 hari setelah ini
silahkan kakak-kakak susun rentang 6 hari dari sesi. Nah, berarti 6 hari dari sesi pengantar ke RTL hari ini. Tapi kalau mau dilaksanakan itu kan balik ke kebutuhan masing-masing ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan. Oke, Kak Ade silahkan. Kak, izin nanya nih ya. Kalau yang waktu kita komunitas belajar ke guru-guru sama pak sekolah tuh kan, nah, kita kan harus ngomong kan, nah, apa kita harus memaparkan misalkan slide, pakai slide, ya, pakai slide, apa kita ngomong secara langsung saja tuh? Harus pakai slide. Harus pakai slide ya? Iya. 9 slide tadi. Maksimal 9 slide. Tapi kan ada hal-hal juga yang di luar slide itu yang harus kakak-kakak sampaikan. Misalnya kan ya menyesuaikan lah dengan isi apa yang komponen yang tadi. Berarti isi yang apa yang kita jelaskan yang di apa di rencana kita itu kan ya? Yang di rencana itu pindahkan ke slide, maksimalnya 9 slide. Dan indikator yang untuk slide itu ada tadi di tampilan di... Saya dari tadi nggak share screen ya? Astagfirullah, nggak bilang. Kok biasa emang tuman lah. Iya. Pasang kau sengaja, Kak. Iya. Enggak. Tadi ngomong, enggak kau. Saya kan enggak bisa ngelihat nih, saya balik ke PPT, Masya Allah, ya Mana Allah. tengah menjelaskan, enggak berani motong. Lah 2 kali yang kayak nih, lah 2 kali yang kayak nih. Nih ya, 4 ini ya. Ya. Nah, ya indikator keempat yang saya berputar-putar lah di sini mau saya. Oke, keempat indikator ini, nah dilihat untuk tujuan program di sini ada indikatornya. Jadi ketika menuliskan keempat aspek ini harus diperhatikan. Ya. Kapan pelaksanaan evaluasinya, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi itu dijelaskan di slide tentang rencana evaluasi program. Oke, saya balik ke slide sini. Yang harus dimunculkan. Nah, ini yang harus dimunculkan dalam slide. Ada judul program, latar belakang, tujuan program, capaian, struktur program, pernyataan tentang kapasitas, ini aset sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Jadi yang 4 bahan tadi indikatornya itu, nah ini untuk ini aspek penilaian. Jadi saya menilainya dari sini. Jadi yang ini harus wajib nih, wajib kakak-kakak sampaikan di dalam kegiatan sosialisasi seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Kak Oka, silahkan. Baik, Kak. Untuk aspek penilaian rencana nih nanti bisa di-share nggak, Kak, di grup, Kak? Soalnya sebagai pedoman juga nanti untuk bikin PPT. Oke, terkait dengan apa yang saya sampaikan dengan RTL ini nanti akan di-share di grup. Oh iya. Oke, terima kasih. Bahan PPT saya ini saya share di grup ya. Siap. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oh, Kak. Oh, Adi. RTL. Yang untuk slide tuh. Adi, silakan Adi. Ya, untuk slide ya. Untuk slide itu ke 9. Dari pembuka sampai penutup tuh hitungan 11 berarti. 11 slide berarti ya. Enggak, tetap di 9. 9 nggak ya? Berarti yang tujuan kita tuh langsung di awal tuh langsung misalkan tujuan kita tuh modifikasi permainan bola basket misalnya. Batu langsung ke inti langsung. Nih. Nah, slide pertama itu judul program atau kegiatan, langsung di situ misalnya mau foto ke Ade silahkan, di sebelahnya itu langsung judul program atau kegiatan. Langsung di slide kedua itu latar belakang, slide ketiga tujuan program, slide keempat langkah capaian apa yang ingin dicapai, terus langkah-langkah yang upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Pertama, capaian itu, capaian apa yang ingin dicapai, ini bagian dari tujuan, anakan dari tujuan tadi, capaian apa yang ingin dicapai, terus bagaimana langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Terus yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam Kombel.
Terus yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, ini pemetaan aset. Yang ketujuh, slide yang ketujuh itu rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Boleh yang kesembilannya itu terima kasih. Ini nanti panduan untuk slide-nya. Yang nomor 5, Kak. Nomor 5. Itu program rekan sejawat itu dalam konteks belajar berarti harus ada salah satu anak ya yang bantu cara mempraktekkannya bagaimana ya, atau gimana itu maksudnya? Enggak, struktur program dan rekan sejawat. Siapa jadi yang penanggung jawabnya siapa, terus yang terlibatnya siapa. Oh, misal dari kelas 5 ini, misalkan siswanya. Penanggung jawabnya berarti yang tanggung jawabnya ketua kelasnya misalnya ya? Kepala sekolah penanggung jawab. Oh, sekolah. Iya, kepala sekolah penanggung jawab. Terus di situ nanti gurunya sebagai fasilitator, nanti eksekutornya siapa seperti itu, atau kreatornya siapa, peserta didik kelas berapa dituliskan. Terus jumlah peserta didiknya berapa ditulis itu ya. Oke. Nanti Kak, bener atau Kak tadi mintalah untuk komponen program nih. Slide-nya contohnya ya Kak ya. Oke, nanti dikirimkan di grup ya yang PPT ini. Oke Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait ini? Kak Hasbi? Ada yang ditanya Kak Hasbi? Itu lagi Kak Hasbi. Oke, Kak Tata silahkan. Tanyalah. Suaranya Kak Tata. Maksud saya yang nomor 6 dan nomor 7. Nomor 7 dan 8 itu loh. 7 dan 8. 8. Oke, untuk 7 dan 8 rencana evaluasi. Oke, saya turunkan ke sini. Untuk 7 rencana evaluasi. Nah, untuk rencana evaluasi di situ di slide untuk rencana evaluasi silakan dituliskan lini masa evaluasi. Kapan evaluasi akan dilaksanakan? Misalnya nih seandainya nih RTL itu kita laksanakan sosialisasi ke kawan nih, misalnya tanggal 11 November nih. Ya. Terus rencana evaluasi ini kira-kira ya setelah kapan sih rencananya aja, misalnya akhir November nih, tuliskan saja di situ tanggal berapa, tanggal 30 November misalnya seperti itu. Terus sumber data yang akan diambil dari kuesioner, boleh dari hasil wawancara, misalnya tulis saja hasil wawancara peserta didik dan rekan kombel, tulis. Terus teknik pengambilan data, di situ jangan lupa ya, per data itu hasil ya, tulis hasilnya, hasil kuesioner ataupun hasil wawancara. Terus teknik pengambilan data itu kuesioner ataupun wawancara, silahkan dipilih. Nih, ada observasi ataupun dialog, survei, wawancara, silahkan untuk teknik pengambilan data. Tapi kalau untuk sumber data itu jangan lupa dituliskan hasil ya. Hasil dari observasi, hasil dari survei bersama rekan sejawat, seperti itu boleh, nggak masalah. Itu untuk rencana evaluasi program. Kalaupun untuk tantangan ini, tantangan yang kemungkinan tantangan yang akan dihadapi oleh kakak-kakak ketika melaksanakan rancangan program ini. Misalnya kemarin Kak Raila membuat senam kreasi ya. Nah, kalau membuat senam kreasi, apa sih tantangan yang bakal Kak Raila temui dalam kegiatan ini? Misalnya nih, kalau di daerah saya 18 itu sinyal, kondisi sinyal. Bisa jadi nanti guru yang untuk solusinya nih, guru yang download dulu videonya, nanti di-share ke peserta didik. Terus juga ada peserta didik yang tidak punya HP, jadi kesulitan untuk merekam. Bisa jadi itu merupakan tantangan ketika melaksanakan kegiatan. Kalaupun misalnya Kak Gama nih, tantangannya kan ini kokurikuler nih di luar jam intra. Kemungkinan peserta didik ada yang tidak mempunyai transportasi untuk datang ke sekolah, seperti itu. Itu saja yang termasuk tantangan terkait dengan rancangan program yang akan dilaksanakan. Oke, sampai sini aman? Kak Tata? Aman. Aman, oke. Masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya.
Kalau Kak Tata silakan. Kak Gama. Oke Kak, jadi untuk nomor 4 itu capaian langkah-langkah dan hasil. Nah ini termasuk urutan dalam proses pembuatan itu, maksudnya dalam pembuatan video tuh. Capaian langkah-langkah hasil. Capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Nah, apa sih yang Kak Gama harapkan dari kegiatan itu? Kan tujuan ini secara umum nih. Tujuannya misalnya kalau harapan nih terciptanya alat peraga yang memadai atau mencukupi untuk kegiatan ini, misalnya sebutkan kayak gitu. Terus langkah-langkah tadi peserta didik membuat sendiri nih alat peraga terkait dengan kegiatan rancangan pembelajaran proyek yang ingin Kak Gama buat kayak gitu. Harapannya ya sama, capaian dengan harapan itu sama. Oke Kak, aman. Oke, aman ya. Sama-sama. Oke, lanjut selanjutnya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, Aman. kalau selesai aman kasih jempol. Oke, aman ya. Baik. Next. Oke, baik kakak-kakak, saya rasa cukup sampai di sini untuk kegiatan GMAT kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi, masih lama ya, tanggal belasan kalau nggak salah 18 atau tanggal berapa itu. Nah, jangan lupa untuk tugasnya itu disampaikan atau gagal fokus saya. Ini ada Kak Angga apa enggak ya? Enggak ada. Ada Kak Angga. Ada Kak Angga di sini. Ya, baru join tadi. Nah, kan pantas dikirim mau emot ketawa. Oke lah. Enggak berani ngomen yang presentasi tadi. Enggak apa be, malahan bagus kayak itu. Oke, baik kakak-kakak silahkan nanti akan hilang konsen fokusnya. Nggak dibilang kayak nggak usah masuk. Oke, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Karena masih panjang harusnya pembahasan RTL ini. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas komitmennya untuk kehadirannya hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan RTL dan nanti di tahap akhir unggah bukti karya itu bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala yang berarti ya. Oke, sebelum mengakhiri kita sesi foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Lope. Mana Kak Asbi? Tidak kelihatan Kak Asbi. 1, 2, 3. Oke, baik kakak-kakak. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kapan lagi? Apa GNLC? Oke. Selamat bingung ya. Yuk. Rekar Bang Dedi itu beda. Yo. Berangkat. Oi. Kau tidak ngomong. Agi Bu Tata ge malu ngomong depan kepala sekolah kayak guru. Apa gitu? Paling enggak aku lagi. Apa? Minta belajar agama. Inti ya kepala sekolah tuh yang malu gitu. Jangan kita malu ngomong kepala sekolah. Iya. Balik mindset. Pede. Ica budu. Oi, lah. Ngomong budu. Pasil kampung. Gas lah.
Kamu ngomong. Siapa Zian dulu?